Oke, baik. Kita langsung ke soal yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Di soal ini adalah soal yang tidak asing buat kita. Sekali lagi, kita harus memahami dulu cara menjawab soal yang baik seperti apa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang harus kalian pahami adalah cara menjawab soal. Mulai dari mana? Mulai dari pertama yang harus kalian perhatikan, karena ini soal itu adalah suatu kesatuan yang harus kalian ingat. Selalu kalian ingat bahwa soal itu adalah suatu kesatuan yang mana dia itu gabungan dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, ini saya coba blok, itu adalah bagian dari apa? Bagian dari kasus. Nih, ini bagian dari kasus, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagian dari kasus itu biasanya disebut dengan vignette. Kalau penulis soal menyebutnya vignette. Vignette itu biasanya adalah bagian penting yang akan nanti berkorelasi pada jawaban yang akan kita pilih. Sehingga kalau kalian nanti ingin memahami terkait dengan vignette, ya kalian harus paham terkait dengan bagian-bagian dari soal itu. Kemudian bagian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pertanyaan soal. Jadi bagian yang pertama ini saya coba tebalkan, silahkan kalian perhatikan. Ini adalah vignette ya. Bagian yang kedua adalah pertanyaan soal ini, pertanyaan soal. Nah, bagian yang ketiga adalah option jawaban nih, option jawaban. Ini bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ditanyakan di mana letak daripada pengecoh soal, letak dari pengecoh soal itu Bapak Ibu sekalian ada di sini, ada di kasus ya atau di vignette. Nah, ada lagi yang bertanya, kalau begitu di antara semua kata dan kalimat ini apakah semuanya penting atau benar atau menjadi data fokus atau bagaimana, Pak? Nah, saya jawab bahwa tidak semua kata-kata yang ada dalam kasus ini adalah menjadi bagian daripada data fokus atau data penting daripada kasus tersebut. Tetapi ada juga yang menjadi bagian daripada data pengecoh. Nah, selalu kalian ingat bahwa ada pengecoh, ada data fokus. Saya istilah di Ruki itu adalah data fokus DF ya, versus data pengecoh. Nah, kalau data fokus ini yang kita perhatikan dan kita pilih, kalau pengecoh otomatis kita harus buang. Sayang sekali, banyak peserta justru lebih mempertimbangkan data pengecoh ketimbang data fokus. Itu yang terjadi dalam menjawab soal-soal ujian kompetensi. Nah, kita langsung saja kita jawab mulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan soal. Ini sambil kalian catat hal-hal pentingnya, pertanyaan soal atau lead in. Istilah penulis soal itu lead in, itu sama dengan pertanyaan soal. Nah, ini mungkin ada yang ketinggalan pertemuan pertama. Lead in itu sama dengan pertanyaan soal ya. Jadi tidak perlu bingung bahwa lead in itu hanya istilah penulis soal, tapi maksudnya adalah pertanyaan soal. Oke, saya pertegas saja. Nah, apa pertanyaan soalnya? Ini kan pertanyaan soal. Jadi namanya pertanyaan berarti orang bertanya. Nah, kalau dia tidak bertanya berarti bukan pertanyaan. Makanya yang baku dan tepat itu harusnya adalah pertanyaan seperti ini. Kadangkala kalau kita tidak jeli membaca soal-soal yang tidak terreview, banyak sekali di Google itu kalau kalian googling soal ujian kompetensi, itu akan muncul berbagai macam soal, tetapi kadangkala soal itu adalah soal yang acak-acakan, soal yang tidak terreview. Kalau saya katakan terreview, tapi soal itu adalah soal yang dipertahankan oleh penulis soal. Nah, jadi kalau kita bilang ini pertanyaan, berarti memang semuanya adalah terkait dengan pertanyaan. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Apakah evaluasi yang diharapkan? Nursing outcome namanya ini ya, dalam masukan keperawatan. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus? Dan lain-lain sebagainya, itu menjadi pertanyaan soal. Ingat itu ya. Nah, kalau dia hanya pernyataan, ya paling berdasarkan kasus di atas
maka masalah keperawatannya disebut titik-titik. Nah, itu tidak pas, itu salah. Maka dia harus diperbaiki. Gimana caranya? Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Itulah tepatnya. Kalau kita menjadi penulis soal itu, betul-betul sangat teliti ya. Nah, sekarang kita sudah lihat bahwa yang ditanyakan di sini adalah evaluasi ya, evaluasi yang tepat. Pokoknya kalau kalian perhatikan apa yang saya jelaskan ini, yakin dan percaya, insya Allah kalian bisa jawab soal-soalnya dengan mudah. Ingat, prinsip kita itu tidak menghafal soal. Ingat itu ya. Prinsip kita tidak menghafal soal, tetapi memahami data fokus dari kasus itu. Jadi apapun nanti, biar diutak-atik, dibolak-balik, percaya atau tidak, kalian tetap akan bisa menjawabnya dengan baik. Nah, sekarang evaluasi yang tepat ya. Nah, apa evaluasi yang tepat? Itu menjadi pertanyaan soal. Bagian yang kedua, ini yang paling penting, adalah data fokus. Nah, sebentar kalau kita jawab, ya kalian sudah terlatih dengan cara jawab ini. Data fokus. Apa itu data fokus? Nah, coba kalian cari di dalam kasus, yang mana data fokusnya. Kira-kira di dalam kasus ini, yang mana data fokus pada kasus. Ini kasus. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, ini ada data fokus ini di sini. Nah, kira-kira di dalam kasus ini yang mana data fokusnya menurut kalian? Nah, silakan kalian tuliskan di kolom komentar biar saya baca sekarang. Data fokus itu saya sudah sampaikan di awal tadi, tidak semua kata-kata yang ada dalam kasus ini adalah menjadi penting. Mungkin hanya ada 3 kata, 4 kata, tapi karena 4 kata itu sangat penting, maka itulah data fokusnya. Oke, silakan dituliskan di kolom komentar. Ya, nah, oke, linu pada persendian saat digerakkan dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Nyeri. Oke, apa lagi? Nah, linu pada persendian. Ada yang mau langsung sampaikan, silakan. Yang penting tertib, mic-nya boleh langsung dimatikan kalau sudah ngomong. Sulit tidur di malam hari, apalagi? Oke, ini banyak sekali yang sudah bilang ya, bahwa linu pada persendian. Saya coba silakan, ya langsung aja sampaikan ya. Nggak perlu lah raise hand, langsung aja ya lini pada pasien Nyeri dia. dan pasien Oke, nyeri, baik. Saya, tampak meringis. oke, nyeri dan pasien tampak meringis ya. Ini saya coba boldkan ya, kudingkan, ini menjadi data box. Tampak meringis. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Hmm. Sulit tidur juga kalian mau ambil? Penting. Sulit tidur juga penting. Itu data pendek Pak, karena dia sulit tidur karena adanya nyeri, sehingga Ya, sulit sulit tidur itu data pengecoh. data pengecoh baik. Oke, sulit tidur, data. Pas pakai HP. Saya jadikan dia warna merah ya. Perhatikan semuanya. Very good. Ada lagi yang menganggap data pengecoh selain sulit tidur? Apalagi selain sulit tidur? Ada lagi? Ya. Data fokusnya tambahan Pak, perawat sudah Data. memberikan kompres hangat. Wah, very good. Perawat telah memberikan kompres Kompres hangat. sendi. Very good ya. Nah, Ya, ini artinya kalau kalian menganggap ini adalah data fokus, maksud saya adalah jangan lagi menyebut kata-kata yang lain. Cukup fokus kalian ke sini saja. Nah, sekarang saya mau tanyakan, kalau seandainya di pertanyaan soal ini kan pertanyaannya terkait evaluasi ya, saya ubah menjadi apakah masalah keperawatan yang tepat? Kira-kira apa masalahnya menurut kalian? nyeri, nyeri Pak. Nyeri, very good ya. Nyeri masalahnya.
Nah, kemungkinan masalahnya adalah nyeri, nyeri akut lah. Oke, nah nyeri. Kenapa bisa nyeri? Pertama, di dalam kasus ini menyebutkan lebih banyak, bahkan lebih eh, aktual dan ujian itu adalah terkait dengan nyeri. Pertama kita lihat ya, nyeri saat digerakkan, linu pada persendian. Linu ini juga adalah bagian makna daripada adanya nyeri, ada rasa sakit. Itu satu, dua, anak tampak meringis, tiga, dan Tidak kedengar suaranya, Pak. Batu. Bahwa sebenarnya yang hanya ingin ditanyakan oleh penulis soal ini adalah bagaimana kalian bisa menjawab terkait dengan soal ini terkait evaluasi atau tindakan. Nah, karena kita berbicara evaluasi, berarti kalian harus memperhatikan terkait dengan nursing outcome atau kriteria hasil lah. Oke. Nah, kriteria hasil. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa pertanyaan soalnya itu adalah terkait dengan evaluasi, data fokusnya juga kalian sudah tahu, yaitu perawat yang sudah melakukan kompres air hangat pada sendi. Sebenarnya tahu tidak tujuannya di sini? Kompres hangat ini biar apa pasiennya? Jadi berkurang. Nyerinya Saya hilang. berkurang. bisa kedengaran suara saya sekarang? Bisa, Pak. Kedengeran, Kanan. Pak. Sudah kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Sorry ya, tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba. Baik, kita lanjut saja ya. Tadi yang mana ya? Oke, sudah kelihatan layarnya? Sudah ya?
Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Nah, sekarang kita langsung ke kasus ini bahwa perawat ini sudah memberikan kompres hangat pada sendi. Jadi setelah itu kita akan mengeliminir, kita akan membuang jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Nah, jawaban yang mana yang tidak terlalu berkaitan? Nah, kira-kira yang mana yang kita akan buang duluan? TTV dalam batas normal, Pak. Nah, TTV dalam batas normal. Ini kita buang karena kita anggap ini adalah pengecoh. Oke, terus apa lagi? Dapat beristirahat pada Oke, ini juga kita buang eh, karena tidak terlalu berkaitan erat dengan kasus yang kita harapkan. Sebenarnya perawat sudah memberikan kompres hangat pada sendi. Itu tujuannya, kriteria hasil yang ingin dicapai itu biar apa setelah diberikan kompres. Fokus kalian ke sini saja. Kira-kira setelah itu apa? Ini juga, ini kontraktur tidak terjadi. Ini dihapus apa tetap? Dihapus, Pak. Dihapus. Nah, kemudian biar pasien dapat melakukan rentang gerak normal atau nyerinya yang berkurang. Nyerinya nyeri yang berkurang, Pak. Nyerinya berkurang. Hati-hati kalian terjebak dengan kata rentang gerak normal. Rentang gerak normal ini adalah bagian daripada range of motion yang bisa dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Kalau secara pasif itu dia sendiri yang bisa lakukan, secara pasif dibantu oleh perawat atau keluarga. Kalau secara aktif dia sendiri yang mampu melakukan. Nah, itu rentang gerak. Tapi apakah itu tujuan kita untuk kriteria hasil yang kita capai dengan memberikan kompres hangat? Bukan. tidak. Itu tidak connect ya. Jadi memberikan kompres hangat ini biar terjadi relaksasi, biar terjadi peredaman nyerinya pada pasien ini, terutama pada daerah sendi. Nah, supaya terjadi peregangan pada daerah yang mengalami kekakuan, daerah yang mengalami linu, daerah yang mengalami nyeri, termasuk juga melancarkan peredaran darah supaya terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah yang ada di sekitar lutut atau di sekitar sendinya. Nah, itu membuat pasien menjadi nyerinya itu berkurang. Itu tujuan. Itu adalah evaluasi yang ingin kita capai. Nah, itu. Jadi inilah best answer pada soal ini. Kalian sudah hampir benar tadi. Pertama, kunci dari soal ini, yang pertama kalian harus ingat, pahami dulu ingat ini ya, pahami dulu adalah apa masalah pada kasus ini. Tuh, itu yang pertama. Jadi saya coba utak-atik kasusnya biar kalian paham. Jadi semua yang berwarna merah itu adalah pengecoh. Termasuk ini, suhu ya. Tadi saya lihat ada suhu. Nah, kalau kalian tidak teliti, orang kadang peserta itu akan terburu-buru langsung melihat bahwa, oh ini adalah hipertermia misalnya. Itu juga tidak tepat. Kemudian apalagi hal-hal lain yang menurut saya yang menjadi pengecoh seperti tadi, sulit tidur, itu adalah akibat dari suatu masalah. Jadi mungkin dia tidak akan hanya sulit tidur, dia akan kesakitan terus, kemudian dia akan merasa tidak tenang, gelisah. Nah, nadinya bisa meningkat. Nah, gara-gara apa masalahnya? Nyerinya pada lutut tadi. Yang harus kita atasi adalah nyerinya, bukan tidurnya. Nah, supaya berefek ke tindakan yang kita berikan. Jadi cara berpikir itu adalah alur daripada isi pemikiran si penulis soal, biar kalian paham. Jadi pahami dulu, pertama, apa masalahnya, baru kemudian kalian bisa menjawab apa evaluasinya. Ingat itu, ya. Jadi catat itu. Kalau ada soal terkait dengan tindakan keperawatan yang tepat, saya pikir, atau evaluasi, saya pikir harus kalian pahami dulu apa masalahnya. Biar kalian tidak salah jalan menentukan apa tindakan yang dipilih. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini. Soal selanjutnya. Silakan kalian tentukan apa Oke, silakan ditentukan apa pertanyaan soal, lead in-nya, kemudian apa data fokusnya,
supaya kalian paham. Kemudian, oke. Nah, sekarang pertanyaan soal kita jawab sama-sama. Tindakan keperawatan yang tepat. Oke, kita percepat sedikit. Tindakan keperawatan yang tepat. Nah, yang ingin ditanyakan oleh penulis soal dalam kasus ini, Bapak Ibu sekalian, dia hanya ingin bertanya, kira-kira kalau ada kasus seperti ini, kita mau melakukan apa? Biar pasien ini bisa merasa nyaman, biar tertolong, biar segera diatasi, pokoknya biar lebih nyaman lah keadaannya. Kira-kira kita akan melakukan apa? Itu pertanyaan tindakan keperawatan yang sesuai dengan standar intervensi standar intervensi standar SIKI ya, standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi SIKI. Nah, itu yang harus kita terapkan di sini. Jadi tindakan keperawatan ini adalah bagian daripada rencana tindakan kita di intervensi yang sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Sekarang kalian tentukan apa data fokusnya. Ayo kita tentukan sama-sama dulu. Kira-kira data fokusnya apa? Silakan. Data fokusnya muntah, nafsu makan Nafsu makan berkurang. mukosa bibir kering, tampak lemas. Oke. Data fokusnya di sini apa Pak? Coba diulangi. Nafsu makan berkurang. Nafsu makan berkurang. Oke. Apakah ini menjadi data fokus atau data pengecoh? Demam, Pak. Harusnya muntah, Suhu Pak, badan data suhu fokusnya. 39. Nah, sekarang kita ambil rumus yang pertama tadi ya. Kalau menurut kalian, saya ganti pertanyaannya menjadi bukan tindakan tetapi apa masalah keperawatan? Kira-kira masalahnya? Nah, kira-kira masalahnya apa? Kalau dari ini sebenarnya lebih ke hipovolemi, Pak. Hipovolemia. Hipovolemia. Ya, hipovolemi, Pak, kalau menurut aku. Oke, ada yang hipertermia, ada yang hipovolemia. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Jadi, menurut kalian, hasil pemeriksaan laboratorium Widal. Oke, Widalnya ini menunjukkan bagaimana? Widalnya itu menunjukkan infeksi bakteri. Very good, infeksi. Oke. Sekarang, kalau seperti ini, apa yang akan kita perhatikan? Tindakan keperawatan apa yang akan kita perhatikan? Dengan argumentasi masalah yang kalian simpan, saya belum mengoreknya kira-kira apakah benar masalah hipovolemia, hipertermianya. Intinya, kira-kira tindakan apa yang akan kita pilih yang membuat pasien ini jauh lebih nyaman keadaannya dan tertolong lah. Tindakan yang mana? Atau tindakan yang mana yang akan kita buang duluan dan itu tidak terlalu berkaitan. Kira-kira tindakan yang mana? Ayo, tindakan yang mana yang akan kita Berikan asupan makanan yang adekuat. adekuat. Oke, dibuang ya. Oke, kita anggap pengecoh. Tinggal 4 jawaban lagi. Ayo, yang mana lagi yang akan kita buang? Observasi tanda-tanda vital. Observasi tanda-tanda vital ini juga dibuang. Oke. Karena menurut kita semua, observasi tanda-tanda vital ini sudah dilakukan saat ini dan ini tidak akan mengurangi atau mengatasi masalahnya saat itu. Kira-kira yang mana yang akan kita buang lagi? Berikan kompres hangat. Berikan kompres hangat dibuang. Iya, Pak, dibuang. Jangan itu mah.
Jangan. Dibuang. Oke. Dibuang karena untuk demamnya itu sudah sejak seminggu yang lalu. Dalam artian kalau misalnya seminggu yang lalu, otomatis Iya. itu sudah diberikan kompres hangat. Saya beri. Aduh, bagus analisanya Bapak ini ya. Pak Mas, Pak, bukan Bapak. Oh, Mas, ya. Sorry, Mas Reinhard. Nah, harusnya aktif kameranya ini biar bisa dilihat. Oke. Nah, ini kita anggap sebagai dari Reinhard ini bagus sekali. Kita anggap sebagai pengecoh. Ada yang menganggapnya juga jangan dihapus. Tapi analisanya bagus sekali, tajam ya, bahwa demam ini, ingat ya, pasien ini berbaring di rumah sakit karena ada keluhannya. Selalu kalian ingat ya, keluhan itu penting. Karena dari keluhan itulah akan lahir berbagai macam data. Baik itu data subjektif, data objektif, akan diikuti. Sampai 50 kata jumlahnya dalam satu kasus itu. Bermula dari mana? Dari keluhannya. Pasien mengeluh sesak napas. Ya karena sesak napasnya lah dia diantar ke UGD rumah sakit misalnya. Setelah itu muncullah data-data berikutnya. Tampak tersengal-sengal menggunakan otot bantu pernapasan. Sampai pada pemeriksaan penunjangnya, laboratorium, dan sebagainya, itu jumlah katanya rata-rata 50 kata. Tetapi berangkatnya dari keluhannya tadi. Nah, kita lihat. Keluhan utamanya di sini yang perlu kalian ingat, ada dua hal yang ditekankan oleh penulis soal. Nah, yang pertama demamnya, yang kedua disertai muntah. Nah, ini ya. Tetapi satu hal yang kurang jelas di sini. Disertai muntah. Ini agak ambigu, cenderung abu-abu ya. Walaupun dijelaskan dia disertai muntah, tetapi sebagai seorang yang menjawab soal, kalian harus bisa bertanya di otak kalian, di pikiran kalian. Kira-kira muntahnya ini sebanyak apa, seperti apa, sejak kapan, dan seterusnya. Atau hanya sebutir nasi dia muntah, ini tidak tergambar di kasus. Tetapi yang justru tergambar di sini adalah demamnya itu sejak seminggu yang lalu. Nggak mungkin kan dia muntah sudah 1 minggu? Mungkin. Tetapi disertai muntahnya ini betul, disertai muntah. Tetapi tidak bisa dipastikan di dalam kasus, karena kita nggak boleh berandai-andai. Sejak seminggu kah dia muntahnya? Berapa kali? Nah ini. Jadi kata-kata cenderung seperti ini disertai pasien nyeri. Nah, itu juga kalian tidak boleh langsung terburu-buru, ini nyeri akut. Pasien merasa nyeri. Merasa seperti apa? Nyerinya kategores, nyerinya dicubit, atau bagaimana? Karena semua orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang nyeri. Tetapi ketika dia sudah dideskripsikan, nah ini kan dideskripsikan, demamnya ini, selain dia demam, orang kalau kalian pernah lihat homostatisnya tubuh, sudah terasa sangat panas badan kita, itu ada rasa mual, bahkan bisa muntah. Nah, sekarang ini bisa jadi ini yang dimaksud oleh penulis soal. Makanya dia tidak mendeskripsikan muntahnya itu 6 kali, 7 kali. Kenapa dia tidak deskripsikan? Karena jangan sampai data ini nanti ambivalen, seimbang dengan demam dan hipovolemianya. Orang akan cenderung untuk susah menentukan tindakan yang mana yang akan dia pilih duluan. Nah, itu jawabannya. Ini yang saya bisa tangkap dari si penulis soal ini. Soal ini adalah soal tahun 2019 awal. Ya, coba kalian ingat dan kalian analisa baik-baik. Yang mungkin bisa ditangkap di sini bahwa si demamnya ini dideskripsikan sejak seminggu yang lalu. Artinya ini lebih valid bahwa sejak seminggu yang lalu ini masih hangat, demam, dan seterusnya. Ditandai dengan apa lagi? Ditandai dengan Hasil pengkajian 39. 39 Celsius. Nah, ditandai dengan hasil tes Widalnya tadi. Ada proses peradangan penyakit atau infeksi di dalam tubuh pasien ini. Nah, kalau begini ceritanya, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, seperti itu. Maka wajarlah kalau kita akan menghapus kompres hangat. Tidak menyelesaikan masalah kompres hangat saat ini.
Seperti itu jawabannya ya. Nah, tinggal ada dua, kolaborasi pemberian antipiretik atau kolaborasi pemberian antiemetik. Nah, jadi kira-kira kalian akan pilih jawaban apa? Antipiretik, Pak. Kolaborasi pemberian antipiretik, Pak. Jadi, secara real, kalau kalian analisa secara baik tadi, bahwa masalahnya sebenarnya yang di dalam kasus yang ditonjolkan oleh penulis soal, ingat ini ya, supaya lebih mudah kalian analisa, ini lebih kepada hipertermia. Enggak, hipertermianya yang justru ditonjolkan saat ini ya. Hipertermianya. Nah, apakah hipertermianya ini muncul karena adanya peradangan, infeksi, atau apa? Tetapi kita nggak boleh berandai-andai. Karena tidak ditunjukkan di secara nyata atau lebih jauh di dalam kasus. Tetapi yang paling nyata ditonjolkan saat ini adalah hipertermianya atau panasnya badannya pasien saat ini. Atau demamnya. Karena diperkuat juga dengan suhu 39 derajat Celcius. Seperti itulah cara kita menganalisa soal atau kasus. Jadi kita tidak sedang menghafal ya, tetapi memahami apa data fokus daripada kasus. Karena kalau salah menentukan, kayak tadi, sulit tidur, ini kan adalah bagian pengecoh. Ini semua adalah bagian pengecoh. Lemas, pengecoh ya. Nah, bibir kering, supaya kalian menganalisa bahwa dia kekurangan cairan dan seterusnya. Itu adalah kompensasi tubuh karena suhu badannya yang terus meningkat. Nah, orang akan membutuhkan cairan karena dia penguapannya terus-menerus. Seperti itu ya. Jadi analisa kita itu harus lebih tajam dan cepat. Dan ingat bahwa kalau kita memilih satu jawaban, ingat jurus ini ya, jurus saya ini yang dari Ruki, pilih satu masalah atau tindakan yang jika ini dipilih akan mengurangi masalah yang lain. Akan membuat pasien itu menjadi lebih nyaman. Kalau kita menurunkan suhunya pasien saat ini, biar dia tidak demam, mungkin keadaannya akan menjadi lebih baik. Pertama, dia bisa lebih tidak demam lagi, suhunya akan turun. Kemudian mungkin dia bisa lebih tenang, lebih rileks. Karena orang dengan demam yang tinggi cenderung gelisah, apalagi kalau dia ada riwayat kejang, bisa menginggok dan seterusnya. Ini anak ya, ini kasus anak. Jadi seperti itu. Pahami itu baik-baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang kemarin seingat saya. Masih ingat cara mencarinya seperti apa? Tanggal periksa kurang Masih ingat, tanggal Pak. lahir, Pak. Nah, tanggal periksa dikurang dengan tanggal lahir. Ayo cari. 1 menit, nggak usah lama. Ayo, Mas Rehar, cepat. 1 menit. Tanggal periksanya di situ 25 Oktober ya. 15 Juni. 15 Juni. Yang lalot cepat-cepat kalian berpikir ya. Ini mudah sekali. 15 2000 berapa ini? 2016. Kemudian 25 Oktober. Ada yang sudah dapat? 2014. Ayo. Berapa 1 itu? tahun 7 bulan Saya 20 bahan. jadikan saya jadikan ini saja ya. Saya jadikan kita cari dari harinya, Mas Rian. Ayo, dari hari berapa hari? Apa ini? Juni bulan 6 ya. Berapa ini? 15 dikurang 25. Hasilnya berapa? Yang lagi on mic-nya, ayo. Siapa itu? 15 kurang itu minus 10, Pak. Jadi dipinjam 1 jadinya 45. Oke, berapa? 45 dikurang dikurang 25 kan nggak 25 bisa ya? sama dengan Yuk, 25. semua seingat saya sudah saya ajarkan ini kemarin. Masih, Pak. 15 Ya. ditambah 30. 15 ditambah 30 karena nggak bisa kan? Mas Ya. Rian nggak bisa ini. Jadi kita harus tambahkan ya. Tambah 15. 30. 20 hari. Nah, berarti 30 tambah 15 berapa tuh? 45, Pak. 45 dikurang 25 Dikurang berapa? 25. 20. 20.
Sekarang 20 hari. Ingat baik-baik. Artinya, opsi jawaban yang pasti benar, nih kalian perhatikan ini. Opsi jawaban yang pasti benar, kalau bukan A, yaitu D. Nih. A. Jawabannya D, Pak. 1 tahun 7 bulan 20 hari. Oke. Berarti 20 hari tadi sudah kita dapat ya Mas. Nah, sekarang bulannya. Bulannya tadi kita 6 ya. Bulannya tadi 6. 6 dikurang 5 ditambah 12. 10 nggak bisa. 5 dikurang 10 nggak bisa. Maka 5 ditambah 12. Oke. 5 tambah 12 berarti 17. 17 dikurang 10. 7, Pak. 7, Pak. 7 bulan. Nah, sekarang perhatikan bahwa ternyata yang benar di sini adalah 7 bulan. Nah, semua ada 7 bulan Ya, lebih Pak. 7 bulan. Artinya kalian harus mencari sampai di tahunnya. Ingat, Iya. kadang-kala ada soal yang harusnya sudah benar dari 20 hari kita dapat. Yang hanya di sini dia menjadi 21 kayak gitu kan. Kita sudah bisa bedakan seperti itu. Berarti yang benar misalnya adalah D atau seperti apa. Nah, cara jawabnya siapa ini yang tidak memperhatikan dan mengganggu orang lain? Rika Herman. Ibu Rika Herman, Pak. Yang dijadikan Yang dijadikan co-host tadi tolong nonaktifkan dulu mic-nya atau dikeluarkan aja nih. Kalau mengganggu orang lain nggak usah ikut. Ya, terima kasih. Baik, kita ulangi ya. Bapak. Jadi, Pak, maaf, udah Pak. 12 tambah 6 bukannya 18 ya Pak? 12 bukan 12 ditambah 5, tadi 15 ya. Pak. Bukan, jadi kalau kalian nggak ribut, itu orang nggak paham ya. Jadi tolong jangan aktifkan mic-nya. Tadi kan betul ya, pertanyaannya bagus. Tadi kan harusnya 6 di sini kan, bulan Juni. Tetapi kita sudah pinjam tadi ke sini, ke hari. Kenapa dipinjam? Karena 15 dikurang 25 itu nggak bisa. Kita harus pinjam ke sebelah. Jadi sistem pinjam sih istilahnya ini. Pinjam ke sebelah, jadi di sini sisa 5 karena udah dipinjam 1. Jadi karena udah dipinjam 1 maka sisa 5. Berarti 5 ditambah 12. Jadi 5 ditambah 12 itu 17. Makanya seharusnya di sini adalah 5 karena tadi udah dipinjam ya. Nah, jadi 5 ditambah 12 itu 17. 17 dikurang 10 itu adalah 7. Ingat, soal ini satu soal. Kalau kalian benar di sini, save satu soal benar. Jadi kalian tinggal mencari 86 soal yang lain. Jadi seperti itu ya. Soal yang sebelumnya yang kita bahas juga tadi terkait dengan penanganan pada pasien nyeri, itu juga 1 atau 2 soal. Kadang dia tanyakan apa masalah keperawatannya, yang Oke. Sekarang kita lihat di kasus ini, jadi 2014, nah ini tinggal dikurang 1 ya, jadi 2014 bisa 1 di sini. Jadi seperti itu. Jadi, oke. Jadi yang benar di situ adalah 1 tahun. Kalian masih menyimak, Bapak Ibu sekalian? 1 tahun. Iya, Pak. Masih, Pak. 2 bulan 20 hari. 1 tahun. Jadi bacanya dari belakang seperti ini ya, 1 tahun, 7 bulan, 20 hari. 20 hari. Maka delta yang benar ya. Kadangkala Bapak Ibu sekalian, kalau saya biasa membuat soal, saya tidak membedakan sampai 2 seperti ini. Biasanya 1 saja. Ini saya jadikan 21. Jadi cara cepatnya, kalian tinggal melihat saja harinya tadi. Kalau kalian sudah dapat di sini 20 hari, nggak usah lama-lama, cocokkan saja bahwa pasti benar. Kenapa? Karena ini angka matematis. Angka matematis eksakta itu pasti. Nah, tidak bisa dia dikurangi atau ditambahkan dan akhirnya bergeser angkanya, nggak bisa. Itu sudah pasti benar. Jadi nggak perlu dicari sampai di tahunnya, kalian langkahi soal itu dan cari soal yang lain. Jadi yang benar di sini adalah delta. Soal seperti ini satu soal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi langkah sangat baik dan sangat eloknya, istimewa sekali. Kalau pas dibuka layarnya, kelihatan langsung soal seperti itu, langsung aja dikerjakan. Insya Allah kalian benar. Nah ini soal apa nih?
soal terkait dengan taksiran partus ya, informasi yang diberikan. Oke, silakan. Ini terkait dengan taksiran partusnya ya. Gimana rumusnya Bapak Ibu sekalian? Ini soal tryout kalian semua saya ambil ya. Oke, silakan. Kita cari bagaimana caranya. Rumusnya bagaimana? Oke, silakan rumusnya dituliskan. 9 tambah 7. Ini kedengaran suara saya ya? Masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak, jelas. Masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Siap, masih. Suara saya kedengaran Bapak Ibu sekalian? Kedengaran. Jaringan sudah mulai. Kedengaran, Pak. Oke, kedengaran suara saya Bapak Ibu sekalian? Kedengaran. Oke, Bisa Pak, didengar suara kedengaran. saya? Oke. Kita pindah saja ke speaker. Bisa kedengaran suara saya? Putus-putus sekarang, Pak. Iya. Lobet selesai. Oke, sekarang kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran jelas, Pak. Oke, sekarang kalian tinggal lihat di dalam kasus ini, kalau kasus terkait dengan taksir, sebenarnya sama sih ini, informasi apa yang tepat diberikan. Maksudnya itu lebih kepada taksiran partusnya. Nah, ini kalau kayak begini kira-kira apa ini? Ada yang tahu rumusnya? Ada yang masih ingat rumusnya bagaimana? Tanggal ditambah 7. 9 tambah 7. Ingat. Kalau kayak begini, ingat. Bulan 1. Kalau pertanyaannya seperti ini, ingat sekali ya, ingat. Itu berarti yang harus kalian ingat, satu saja data fokusnya Bapak Ibu sekalian. Yaitu HPHT-nya yang kalian cari. Ingat itu ya. Jadi nggak perlu terlalu lama dicari. Langsung saja cari HPHT-nya. Langsung dicari HPHT-nya itu tanggal berapa. Nah, di sini HPHT-nya adalah 26 Februari 2019. Nah, rumusnya gimana? Jadi 26 Februari bulan 2 ya, 2019. Nah, oke. Sekarang tanggal harinya ditambah apa dikurang? Ditambah, Pak. Ditambah 7. Ditambah 7, Pak. Ditambah berapa? Tambah 3 apa ditambah 7? Tambah 7, Pak. Nah, ingat ya, semua harinya, ini mudah sekali soal seperti ini. Ini soal paling mudah, soal mungkin soal ujian. Jadi semua harinya itu pasti ditambahkan 7. Mau itu dari dia dibawa dari bulan Maret atau di atasnya, itu pasti ditambahkan 7. Ingat itu dulu ya. Jangan salah nih. Semua harinya pasti ditambahkan 7. Jadi jangan ada yang dikurang 3 dulu, apalagi ditambah 9. Tetapi semua hari, mau itu dibawa dari Maret ataupun di atas dari Maret, pasti ditambahkan 7. Oke. Sekarang, 26 ditambah 7 hasilnya berapa? 33. 3 ya. 26 ditambah 33. Berarti lebihnya 3 kan? Lebihnya 3 berarti. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang kalian cari adalah bulannya.
Oke. Bulannya? 12. November. November 11. November atau Desember? Desember, Pak, lebihnya tadi. Iya, betul sekali ya. Jadi Desember. Jadi 3 ini kan 33, iya kan? Kalian Iya, lihat Pak. jumlahannya, ini kan 33 ini jawabannya. 33. Sekarang bulannya, bulan itu apakah ditambah 9 atau ditambah 7? 9. Karena dia 9. karena dia dibawa dari bulan Maret, itu berarti ditambahkan 9. 2 ditambah 9. Berapa? 11. 11, Pak. 11. November. Nah, November. karena ada lebihnya tadi di tahun ini, kita tambahkan 1 ya. Berarti itu menjadi Desember. Desember. Tahunnya ditambah apa tetap? Tetap. Tambah 1. Tetap. Tetap. Hati-hati ya, ini tetap. Karena kalau kalian tambahkan 1 berarti 2 tahun hamilnya itu sudah hamil siluman namanya ya. Jadi yang benar di sini adalah delta. Sorry. Ya, 3 Desember 2019. Oke, ya benar ya, 3 Desember 2019. Oke, saya kira untuk pertemuan kita malam hari ini cukup sekian dulu. Saya ada meeting. Insya Allah kita akan ketemu kembali besok. Jadi siapkan terus waktu kalian tiap hari. Dan nanti insya Allah minggu depan kita sudah bertemu dengan pakar-pakar yang membahas soal hukum, bahkan spesialis dalam keperawatan kita akan undang di kelas ini. Jadi sangat bersyukur kalian bisa bergabung di sini. Tentu saja akan menambah pemahaman dan wawasan kalian terkait dengan soal-soal dan langsung di pakarnya. Jadi kita tidak sedang menduga-duga, menerka-nerka, tetapi kalian bersyukur bisa bergabung di sini dengan ya tentu saja harga yang seadanya, tetapi fasilitasnya sangat istimewa. Dan kita berharap kalian juga semua sudah melakukan tryout ya CBT. Jadi jangan ditunda, lakukan tryout dan jangan berpikir bahwa saya nanti menjelang UKOM baru saya tryout. Jangan ya. Semuanya tryout secepatnya. Kalau belum ada tokennya, silakan nanti kalian minta ke Humas Ruki. Insya Allah nanti bisa dibagikan atau nanti saya pantau juga di grup. Kalau lagi ada waktu saya akan baca, biar nanti saya bisa bantu juga mengirimkan tokennya biar kalian juga bisa tryout. Ada yang sudah tryout kemarin, saya lihat ada yang sampai 70 benar, tapi nggak perlu menangis dulu karena memang di awal itu namanya juga baru latihan. Biasanya akan meningkat secara perlahan-lahan. Itu jadi di Ruki itu ada bahkan yang dulu itu hanya 50 benar ya, itu sudah sangat luar biasa sekali buat dia. Tapi perlahan-lahan dia meningkat terus grafiknya. Makanya di CBT itu kalian akan bisa lihat grafik kalian. Jadi bahwa saya sudah pernah ujian dengan hasil segini, kemudian meningkat lagi. Jadi kalau kalian selesai ujian, usahakan kalian screenshot saja atau kalian foto. Karena kalau semakin screenshot biasanya menghambat pengiriman jawaban. Jadi foto saja, kemudian dijadikan sebagai doa, dijadikan sebagai bukti ada peningkatan untuk hasil ujian saya. Kalaupun kalian nggak foto ya ada juga di CBT kalian buka di profilnya, kalian akan bisa lihat terkait dengan hasil kalian sudah sejauh mana. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan, belajar sebaik-baiknya, pertahankan apa yang sudah kalian lakukan di sini. Kalau ada buku rukinya, tolong kalian buka buku pandanya, baca terus. Jadi jangan pernah berhenti. Jadi hari-hari kita latihan terus, dan kemudian kita akan mereview. Yang paling penting itu adalah memahami data fokus dari setiap kasus yang ada. Itu yang utama ya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa, di awal-awal itu banyak peserta itu yang tidak paham dengan data fokus. Jadi dia asal jawab saja. Kayak tadi kan misalnya, apa data fokusnya? Lemas Pak, lemas. Ya, kalau kalian pikir lemas, ya lemas itu kan akibat daripada masalah apa yang muncul. Apa data fokusnya? Sulit tidur Pak. Ya itu kan kalian memang menemukan masalahnya, tapi masalahnya di situ lebih kepada pengecoh.
Itu, jadi wajar kalau ada peserta yang nggak kompeten itu karena bukan karena mau didemo di kementerian, saya pasti dicurangi nih. Padahal memang kan yang kalian pilih itu pengecoh. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kalian tidak memilih jawaban yang tepat atau data fokus tadi, tetapi justru memilihnya adalah pengecoh. Kalau kalian sering latihan di buku Panda, itu soalnya soal-soal yang sulit dikerjakan. Karena soal-soal itu adalah soal yang dikerjakan oleh peserta di room, di kelas. Jadi kita kaji lebih dalam. Soal apa tadi yang muncul? Soal ini. Aduh, sulit sekali soalnya. Gimana redaksinya? Kayak kemarin misalnya ya. Hanya terdapat kontraksi otot. Nah, kan ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Kan saya pikir, kenapa kamu bisa berpikir itu jawabannya kekuatan ototnya 3? Dia kan hanya terdapat kontraksi. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Hanya ada kontraksi otot. Artinya kan nilainya yang pasti bukan 0 dan pasti bukannya 5. Ya pasti nilainya adalah 1. Karena itu nilainya hanya nggak bisa melakukan apa-apa, kontraksi. Itu satu soal loh, sesimpel itu. Ada juga soal yang kedua seperti ini redaksinya. Dia hanya terdapat di dalam satu kajian terkait dengan nyeri, yang dia tanyakan itu adalah PQRST-nya di option jawabannya. Nah, sekarang di option jawaban itu yang ditanyakan, apa data yang perlu dilengkapi? Nah, di situ sudah ada skala nyerinya, sudah ada pencetusnya, sudah ada frekuensi, sudah ada timingnya. Yang nggak ada itu adalah regionnya. Lokasi dari nyerinya itu di mana. Sesimpel itu soalnya, tapi bisa mengelabui peserta. Jadi kalian hanya bisa memahami data fokus itu, yakin dan percaya soal seperti apapun itu, insya Allah kalian bisa jawab nanti dengan baik saat ujian. Amin ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini, kita masih panjang waktu kita. Yang mau membaca buku, yang mau memahami terkait dengan ini, referensi. Ada yang membaca kemarin, yang di halaman berapa sih itu? Itu kan kisi-kisi yang kemarin. Nah, itu bisa kalian baca itu. Saya kurang tahu di halaman berapa itu ya. Ada yang fotokan saya ke peserta, tapi saya lupa di halaman berapa. Nah, ini ya, mulai dari halaman 229 ya, 229. Itu semua adalah list dari soal yang masuk di ujian. Itu ya, jadi kalian tinggal baca saja. Maksudnya listnya itu ada yang lengkap diutarakan oleh peserta, ada yang hanya mengingat bahwa yang masuk itu SOP kolostomi misalnya. Nah, kalian bisa baca itu di buku panduan. Biar menjadi acuan, saya sudah kuasai materi tentang kateter. Yang pemasangan kateter apa soalnya masuk? Itu Pak, kalau sudah selesai masuk sampai ke pangkal kateter urin. Nah, dari vesika urinaria, apakah langsung ditarik apa gimana? Jangan langsung ditarik, ya dikembangkan dulu balonnya. Misalnya seperti itu. Itu kayak begitu, itu ada 1 atau 2 soal. Jadi baca saja di sini, kira-kira Leopold II misalnya, perawat telah memeriksa punggung kiri kanan bayi. Setelah itu ngapain? Itu ada di soal. Jadi kalau kalian kuasai baik apa-apa yang ada di buku Panda, yang buku Panda 2 terutama yang seri 2 itu yang sangat menantang soalnya, banyak yang mengeluh, aduh susah sekali soalnya. Tetapi saya berikan garansi, orang yang saat ujian itu merasa jauh lebih mudah. Karena menghadapi soal-soal yang cenderung lebih mudah dibandingkan soal yang aslinya. Itulah kenapa saya bilang, kalau kalian bisa menaklukkan buku Panda, saya pikir latihan soal seperti apapun nanti insya Allah kalian bisa taklukkan dengan baik. Jadi seperti itu ya, apapun nanti intinya kalian belajar, kalian latihan di kelas 2 saya akan biar kalian Matiin dulu, Kak. Ya Allah, matiin. dia lagi di mana itu. Oke ya, jadi ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Nggak usah ikut. Kak, Kalau lagi matiin dulu, Kak. Ya, itu maksud saya. Yang mana itu? Ya, apapun Lagi terjadi, takbiran. ya,
Maksud saya apapun kegiatan kalian, tolonglah perhatikan. Mei ya, Di sini Mei. kan hanya 1-2 orang, ini banyak sekali. Maksudnya jadi kegiatan kita itu justru mengganggu orang lain. Nah, kalau kayak begitu lebih baik kita out ya. Nanti kita dengarkan recordingnya kayak begitu daripada mengganggu orang lain. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti kita list ulang soal-soal yang masuk. Kalau ada yang misalnya mau bertanya soal yang mana, nanti saya bantu listkan ulang di kelas. Kalau nggak ada buku pandanya, nanti saya bisa bantu biar kita bisa latihan. Biar kalian juga bisa ada pengingat bahwa soal ini belum saya kuasai. Nah, ada yang bertanya, ada yang japri saya ini saya tidak sempat menjawabnya di kelas. Pertanyaannya begini, Pak, berapa soal yang harus saya benari sehingga saya dinyatakan lulus atau kompeten? Ada nggak yang tahu itu? Jadi jumlah soal yang harus kalian benar atau dinyatakan lulus itu adalah sebanyak 88 jawaban benar. Ingat itu ya, 87 lah. 88 aman, 87, sekian. Jadi 88 jawaban benar, kalian sudah dinyatakan lulus. Makanya kalian bergabung di Ruki ini, saya tidak menyuruh kalian itu untuk benar 180 soal. Bukan Nekwinya. Jadi bukan itu yang saya minta. Cukup benar saja di atas 100 jawaban benar, sudah lulus. Itu saja. Jadi kalau ada peserta yang sudah latihan di CBT Ruki, benarnya saya Pak, aduh mohon maaf saya baru 78 benar. Nggak apa-apa, kita tingkatkan lagi besok, lusa. Sehingga nanti akan meningkat terus itu sampai 90 benar. Biasanya stagnan itu ada peserta, jadi standar deviasinya itu kalau misalnya kita di tryout-nya itu di tryout akhir nanti ya, di Ruki itu kita bisa dapat sampai 120 benar, maka kita tinggal menambahkan angka 8. Jadi 120 ditambah 8, kemungkinan jawaban yang bisa kita benar sampai puncaknya itu adalah 128 benar. Atau kalaupun bergeser, mungkin karena kita sudah agak lalot-lalot, mungkin cukup banyak yang kita pelajari, dia akan bergeser 8 angka, 8 benar, 8 salah ke bawah. Jadi 120 dikurang 8 berarti kemungkinan yang benarnya adalah sekitar 100 berapa tuh? 111 apa 112 ya, seperti itu. Jadi artinya kalau kalian sudah rata aman di 120-an benar, nanti pada saat di tryout akhir, insya Allah deh, kalian tidak perlu takabur juga, tapi kita merasa percaya diri, bukan karena sombong, tetapi kita akan percaya bahwa saya yakin saat ujian nanti insya Allah bisa kompeten. Bukan karena kita sombong, tetapi karena memang ada persiapan kita, yaitu kita latihan terus, dan kemudian yang penting adalah kita memahami data fokus dari setiap kasus yang ada. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Pak, Untuk ya silakan. yang saya mau tanyakan yang di CBT itu kalau mau tryout dia paket berbayar ya? Tidak berbayar ya, karena kan kalian bergabung di Ruki Express. Nah, yang tidak bergabung di Ruki Express biasanya berbayar. Ini kan kalian bergabung di kelas. Jadi supaya dia tidak berbayar, kalian tinggal minta tokennya. Tokennya itu sama Humas Ruki, Pak Hasroi. Nah, nanti kalian minta sama beliau. Kalian kan sudah ini yang masuk di kelas itu kan sudah membayar semua, entah didaftarkan oleh dosennya, didaftarkan oleh temannya, tetapi kan sebenarnya kalian membayar kan untuk bergabung di kelas itu. Jadi pembayaran kalian semua itu sudah include di situ. Jadi bersyukurlah kalian semua bisa bergabung di Rukia Express. Jadi baik, Pak. ya kita tidak berleha-leha ya, tetapi kita berada di kelas itu ya kita mau belajar. Nggak peduli usia saya berapa, masa pengabdian saya di rumah sakit 10 tahun, 18 tahun. Ada juga yang nggak lulus itu ya, walaupun seperti, tapi tidak menjamin. Jadi justru kita berada di kelas seperti itulah kita kemudian belajar, tukar pendapat, pikiran, banyak teman di kelas. Jadi kita semakin banyak relasi. Bahkan ada yang berjodoh ini di Rukia Express. Ya, saya jujur. Ya, karena begitu. Karena kan mana mungkin saya mau mengatur kalian mau chat dengan kalau sudah di kelas ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah kalau nanti semakin banyak pemahamannya ya insya Allah semakin baik ya. Ya, ada pertanyaan lain? Cukup ya?
Iya Pak, cukup. Makasih. Baik, terima Iya, kasih Pak. semuanya. Salam kompeten, one shoot, one goal. Ya, jadikan itu nanti menjadi statusnya di media sosialnya bahwa kita berdoa, insya Allah bisa kompeten semua. Amin ya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kalau Amin. bisa hukum yang pertama, ngapain harus ketiga kali, keempat kali? Jadi kita pikiran gitu tuh begitu. 3 jam yang akan saya hadapi di depan layar komputer nanti saya itu adalah waktu di mana saya menjadi sangat penting. Bukan berpikir bahwa 5 kali baru saya ulang-ulang. Jangan. Jadi itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Kalau itu yang ketiga kali, maka ketiga kali itu adalah yang terakhir kalinya. Berpikir seperti itu. Biar kita tidak terhambat kegiatan-kegiatan kita hanya gara-gara mengulang dan mengulang. Jangan. Jadi one shoot, one goal itu filosofinya adalah ini saya buat supaya kalian bisa sadar ini hukum saya yang pertama dan terakhir kalinya. Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan untuk pertemuan kita malam hari ini dan saya doakan semua lulus, semuanya bisa kompeten semua. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Sekian ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.